ada yang lebih untuk ngasih orang tua untuk biaya berobat. Cuman di sini ada ujian lagi buat saya. Jadi ujian buat saya 2016 saya sudah beli rumah juga, bukan rumah yang tadi. Rumahnya tak kontrakin, cuman nggak lama masukin di sini. Ada musibah buat saya ketika itu, rumah tangga saya yang diuji. Ketika mertua sering ikut campur dari keluarga, nggak percaya sama saya mungkin dari awal itu, cuman saya tetap ingin menunjukkan yang terbaik. Nah, ketika itu bulan 3 2017 orang tua saya meninggal. Ketika saya habis memakamkan orang tua saya ditelepon sama keluarganya ini istri saya disuruh menghadap ke pengacaranya. Dan menghadap ke pengacaranya itu ya sudah, ya pas saya berduka, ini mungkin permintaannya nggak percaya sama saya, ya sudah saya kembalikan. Dan ketika itu saya berpikir untuk anak saya nanti gimana ke depannya. Kurus banget saya, makan juga ini juga nggak melakukan aktivitas. Akhirnya sampai 2017 bulan 11 saya lari ke Surabaya dengan posisi minus. Cicilan saya 6 juta tapi pendapatan 4 juta waktu itu, karena saya nggak melakukan aktivitas itu tadi karena fokus ke masalah. Nah, itu kesalahan saya. Nah, ketika orang tua saya nggak ada, terus habis itu lebaran mobil saya juga dibawa partner saya yang rental, katanya pinjam, cuman saya nggak tahu kalau dia ada masalah dengan investasi ke mana, dia ditipu sampai sekian miliar, dan akhirnya saya nggak tahu mobil saya dibawa kabur juga, jadi hilang juga. Akhirnya saya mulai lagi dari awal lagi. Saya motoran di Surabaya dan ini saya nekat, saya nggak tahu namanya Surabaya itu jalannya lewat mana-mana, saya nggak tahu. Jadi pokoknya saya nekat, saya kos di Surabaya, ada keluarga juga, tapi saya ngekos di sini. Sehari saya makan 1 kali sampai tahun 2018 bulan 10. Tak lakuin. Jadi kurus banget dulu saya 2018, lebih dari ini kayaknya, lebih dari ini. Ini dulu berat saya 56, tapi waktu itu 52. Dengan tinggi saya 178. Nah, setelah saya mulai bisnis ini, saya berani bayar harga. 2018 akhir saya alhamdulillah bisa beli mobil itu tadi. Mobil itu saya tunjukin lagi bahwa saya bukan orang yang seperti yang dipikirkan sama mantan ini. Cuma dulu waktu mau saya jabali nggak mau. Ya mungkin saya masih inilah. Terus akhirnya mobil udah saya dapat. Ini kemarin kerja selama 2019 Januari sampai puasa itu EPE saya kurang lebihnya 200 berapa itu mau puasa. Terus saya mulai start clubnya itu Agustus awal ketika ikut Hendra Sensei itu. Jadi ketika udah itu dapat itu, terus tadi ada usaha sampingan di rumah, LPG sama aqua galon, saya bikinkan gudang. Terus saya kasih barang, sekarang udah jalan, insya Allah nanti nambah lagi untuk modal sama nambahi armada, karena kekurangan armada. Jadi sampai ini nolak orderan, jadi nyetokin ke toko-toko gede gitu. Dan alhamdulillah jalan juga. Saya bikin omoi sama kakak saya, ketika kakak saya nanti jadi peminum lagi dan keluar dari zona yang jadi sepakatan ini saya ambil alih. Jadi di situ biar alhamdulillah kakak saya bisa muliakan anaknya, dan sekarang bisa lebih-lebih di situ. Cuman saya tidak kecimpung di bisnis yang itu, cuman saya pasrahin, saya cuma kontrol aja laporan, tapi saya bisnisnya tetap di Prudential. Dan alhamdulillah luar biasa, beri aplaus buat Prudential. Nah, jadi di situ setelah itu saya ikut kelasnya Hendra Sensei. Ini yang ingin saya bagi sama teman-teman. Nah ini banyak yang sudah punya klien ya, nasabah lama banyak ya. Ada yang baru join di sini, ada yang baru tahun 2019, nggak ada ya. Ini masnya sama Mas Siti tadi ya. Itu cowok kok namanya Siti? Emang gitu? Atau pasangannya itu? Oh, istrinya ya. Jadi dulu saya manfaatkan ini
klien untuk sama prospekan baru Agustus awal produksi 300, dan setelah Hendra Sensei itu Star Club Producer tahun ini sudah terselesaikan. Ini mana yang tak pakai, cuman sebenarnya profesi kita kan mulia sekali ya. Ketika ada orang tua seperti ini, anaknya seperti ini, kan otomatis kita membantu untuk masa depan anak ini. Entah itu untuk perencanaannya, pendidikannya buat anak ini ketika orang tua terjadi musibah atau risiko kehidupan. Jadi bisnis kita ini dunia dapat, akhirat dapat, karena kan bisa membantu ini. Nah ini saya mengawali bisnis di sini full canvassing. Jadi saya nggak ada namanya referensi. Dari pintu ke pintu, sampai pernah saya mau ditembak sama orang, pernah juga ya di daerah. Ya karena dulu dia mungkin lagi crash ya sama insurans lain ya. Jadi mungkin udah tertanam seperti itu, ya asuransi seperti itu. Nah kira-kira nih teman-teman yang ada di sini kalau mau ditembak, udah diambil ini tembaknya, mau ditembak, mau lanjut nggak di bisnis ini? Ada nggak yang seperti itu? Lanjut ya kok ya, hebat, mantap. Dan alhamdulillah saya lanjut sampai seperti ini. Terus pernah juga saya disiram air sama orang, karena saya waktu itu bapaknya nggak ada ibunya. Saya boleh nggak minta waktunya sama ibu? Boleh. Tetap saya maksa, saya disiram air. Sayangnya keluar, tapi alhamdulillah jadi nasabah saya sekarang. Mungkin ini ya, saya datang di situ nggak bawa bendera Prudential, tapi saya bawa bendera silaturahim lah untuk mengenalkan. Bukannya saya menanyakan kenapa sih saya kok disiram, padahal saya nggak mau mencuri gitu. Ya mungkin lihat dulu tampak saya tanpa mencuri kali ya. Gimana? Yang ditembak tadi itu juga jadi nasabah saya tentara. Sekarang jadi nasabah saya. Bahkan saya dia sekarang. Ya, awalnya saya masuk prospek ke orang tersebut, saya bilang asuransi, dia langsung wes mas sampai pergi. Saya nggak pergi, saya tembak kamu. Diambil tembak yang dipacak, mau dipompa gini. Ya sudah pak, kalau memang saya mengganggu waktunya bapak, saya mau pamit. Saya keluar. Ojo ditembak pak, aku tak pamit aja. Aku langsung pamit. Tapi berikutnya saya ke situ lagi. Saya tanya lagi, kenapa toh Pak kemarin ketika saya bicara, saya datang di sini bukan untuk Bapak ikut asuransi, bukan. Saya pengen tahu apa sih sebabnya Bapak biasa seperti itu sama saya, gitu. Jadi mungkin saya wajah itu namanya tamak melas. Tamak melas, jadi akhirnya orang itu agak ini, terus akhirnya cerita dia dulu mau klaim nggak bisa, dulu kan diambili ya preminya, jadi nggak dibayarkan kali, jadi polisnya lab ya memang benar pak, kalau enggak asuransi CB mungkin tidak benar, jadi tidak lab, jadi benar juga pak kalau mau klaim nggak bisa karena kan nggak aktif, karena perusahaan juga punya prosedur lah. Kalau seperti itu ya mungkin dari oknumnya, bukan dari perusahaan. Semua perusahaan asuransi sama pak, ada prosedurnya. Ya saya bilang seperti itu, saya nggak pernah membaguskan Prudential dan menjadikan asuransi lain, karena kan semua punya plus minusnya, punya produk sendiri, tergantung kita mengaplikasikan ke klien kita. Nah, dari yang di sini rumah-rumah ini tadi yang pengusaha tadi closing sama pengusaha Polo Hijau dan pedagang di pasar. Terus ini yang pengen saya cerita dari ini, yang saya dapat 3 case dari satu dokter. Jadi 1 minggu pertemuan, closing, minggu berikutnya closing lagi, minggu berikutnya ketemu, closing lagi. Dan ini masih ada di samping-sampingnya dan di depan-depannya saya direkomendasikan. Dan ini yang saya dapat dari Sensei kemarin yang saya terapkan. Dan alhamdulillah dari Sensei kemarin saya bisa menyelesaikan kerja saya selama 7 bulan itu cukup dengan 1 bulan omsetnya. Jadi alhamdulillah sekarang yang udah ikut kurang lebihnya 650-an, dan pribadi mungkin insyaallah minggu ini, kemarin udah submit sih saya minggu ini 6 case itu EPE nya 38 juta,
Terus ini nanti mau bikin janji sama relasinya dokter yang saya closingkan ini, suami istri 6 case, dari 3 minggu prosesnya. Jadi 1 minggu 2 case suami istri, 1 minggu 2 case. Terus ini lanjut, kliennya sudah ini sih sudah clear, mau ikut total FPA 130 juta 2 case, dan tinggal bikin janjinya itu. Ini bisa dinaikkan, ada papan ya di belakangnya, ada ya. Ini bisa dinaikkan. Ini yang bikin sampai bisa nutup startup. Iya, ini yang bikin saya bisa nutup startup ya, dari ilmunya Sensei itu langsung saya terapkan. Jadi dulu ketika saya jadi agen asuransi awal itu, preminya sekian tak kasih buahnya rider, ya dulu seperti itu ya. Ternyata itu salah. Jadi nggak benar, jadi kurang benar, bukannya salah tapi kurang benar. Jadi saya bikinnya tak ambil ini konsep. Jadi sekarang ketika saya menghadapi klien itu saya konsep, saya bukan jual asuransi. Jadi dok, saya datang di sini saya bukan agen asuransi, tapi saya adalah konsultan financial. Jadi saya perencana keuangan untuk dokter. Di sini saya timbal baliknya gratis untuk jadi saya konsultan dokter, tapi saya dibayari sama perusahaan saya, gitu. Nah, pertama saya bikin janji sama dokter ini itu 1 bulan lebih itu baru dapat janji. Tapi ketika saya bikin janji itu harinya sama. Jadi dok, hari Jumat jam 9 pagi saya ingin ketemu sama dokter, saya butuh waktu 10 menit. Sudah gitu. Terus saya lakukan sampai dapat. Nah, setelah saya dapat, dulunya saya kliennya dokter juga sih, cuma modus saja. Saya nggak sakit beneran, ya pengen konsultasi aja. THT, dokter THT. Jadi saya konsultasi itu, kebetulan suaminya dia sibuk, saya ditemukan sama istrinya. Nanti ketemu istri saya aja ya, bikin janji sama istri saya. Saya kontak hari Jumat jam 9 pagi. Oke, setelah saya ketemu sama dokter tersebut, saya perkenalkan nama saya Wahyu. Saya di sini konsultan financial. Dok, saya tahu dokter waktunya berharga sekali. Saya hanya butuh 10 menit untuk ketemu sama dokter dan saya menyampaikan apa yang jadi konsep saya. Jadi kalau saya punya konsep seperti ini, nanti saya sampaikan sama dokter. Jadi saya butuh waktu 10 menit sama dokter, dan 10 menit juga berharga buat saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita prospek atau ketemu sama klien, waktunya cepat. Kalau kita mau bikin janji, pasti lebih enak. Jadi ketika saya WA, oh masih ini, mau bikin janji, oh ini nggak lama, kalau 10 menit dan selesai, berarti nggak nyita waktu saya. Walaupun nanti melebarnya sedikit, 5 menit, jadi 15 menit. Nah, di situ. Jadi saya udah pasang frame dulu di awal sama dokter tersebut, biar tidak melebar, biar tidak istilahnya basa-basinya terlalu lama. Jadi saya langsung masuk ke situ. Nah, jadi saya ceritanya ini, dok, untuk konsep saya punya konsep itu 3 dok. Yang pertama itu adalah ASKES. Dokter tahu apa ASKES? Asuransi kesehatan. Terus yang kedua apa dok? Yang kedua adalah penyakit kritis. Terus yang ketiga itu adalah UP. UP itu apa mas? Uang pertanggungan. Jadi saya nggak pernah, sekarang saya rubah lagi, saya nggak pernah bilang namanya UP itu adalah UP jiwa, tapi uang pertanggungan atau kontra uang pertanggungan. Jadi saya nggak mau bilang seperti itu lah. Untuk ini saya tanya, dokter udah punya ASKES? Ya ada sih mas ASKES, tapi BPJS, cuman ya nggak maksimal gitu. Oke. Kenapa dok saya bikin konsep seperti ini? Karena ASKES ini adalah fondasinya untuk sebuah rumah. Jadi saya bangun namanya rumah. Jadi ASKES ini adalah fondasinya rumah. Ketika rumah ini ada fondasinya, saya tanya lagi ke dokter, kuat nggak? Ya kuat mas, saya setuju dok. Berarti untuk ASKES ini dokter apakah sudah punya? Itu tadi saya bilang ya BPJS. Dan itu dok, saya punya solusinya. Jadi saya punya usulan di sini, perusahaan kami itu ada namanya PPH Plus. Nah,